Baik, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Kero. Selanjutnya, coba anak-anak lihat sisi kanan dan kirinya. Ada nggak teman-teman yang belum hadir? Ada nggak yang nggak masuk? Kenapa dia? Dia kakinya sakit. Sakit ya? Ada dua. Semoga cepat sembuh. Nah, di sini anak-anak bernyanyi bersama-sama. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, anak-anak kemarin belajar apa sih? Anak-anak masih ingat nggak? Masih. Budaya. Ya, keberagaman budaya ya. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang gotong royong. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan tugas dan peran yang mencerminkan sikap gotong royong. Lalu yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mempraktikkan sikap gotong royong di lingkungan masyarakat. Seperti itu ya, anak-anak. Iya, Oke, di sini Ibu akan membagikan anak-anak soal diagnostik ya. Ya, anak-anak. Soal apa Ibu? Siap. Oke, Bu. Oke, diisi sebisa anak-anak ya, salah nggak apa-apa. Ayo. Udah ulang? Ya, dikumpulkan dulu. Ulang. Oke, kita selesai? Hati-hati ya. Iya, oke. Terima kasih. Bapak mau berpegang, Ibu? Terima kasih ya anak-anak gue saya. Selanjutnya gue akan tanya, ini nggak ada salah ya? Gimana kalau kita mau satu? Bagaimana kalau kita satu berpikir kita udah ya? Semangat, semangat, semangat. Sekali coba. Berdiri, berdiri aja. Ya, jangan boleh dong. Oke, boleh dong, boleh kata dong. Ya, gimana ya? Tepuk semangat. Semangat, semangat. Anak-anak di sini ada video. Anak-anak mau iya kan, mulai terus juga lama terus saja. Ini itu mana saya belajar gitu? Bisa sekolah, bisa belajar siapapun. Seperti ekspresi penggunaan kami. Kata-katanya, gimana? Kerja siapa? Kami nanti jangan main laptop ya. Iya, kami itu laptop. Mereka pergi ke sekolah, dia berada di jam sampai ke sekolah saja. Ketika sampai di sekolah, mereka pergi dengan apa yang mereka. Iya, kita sama kita. Kami sama saja. Tuhan yang mereka. Kami seperti itu menangiskan. Sekarang mereka sekolah. Padahal di sekolah, kenapa harus seperti itu? Kalau mereka pada misalnya ada sesuatu kita yang misalnya. Jangan sesuatu pada yang bagaimana kalau kita dengan saya bagaimana yang dalam sekolah? Mereka tidak lupa Tuhan untuk pergi ke makanya. Semua yang sana, mereka lihat yang top sedang bergabung dibagi. Mereka sedang bergabung juga. Iya, Ibu. Kami tahu sekolah. Iya, di sana sekolah. Jadi kami langsung untuk berkata. Ternyata kalau sana ada. Iya, yang ada rumah pasar jelas sehingga tidak bisa dengan berdoa. Apakah ada doa dengan kotoran? Iya, aku belum lihat yang ini. Dan terus kami berdua lupa. Aduh, padahal tempat berbalik bukan bertanya tidak semuanya. Bagi hati ada seperti itu kan. Baiklah, langsung yang bersihkan. Oke. Paham anak-anak tentang video tadi? Paham, Bu. Coba siapa yang paham? Coba salah satu dari anak-anak menjelaskan. Siapa?
Membersihkan. saya. Nah, ternyata anak itu tahu bapak yang sedang di situ sedang sakit. Berarti anak seharusnya baik. Satu selesai. Nah, anak-anak, ada pun pengertian gotong royong di sekolah.
Ayo. Seperti tangan yuk. Kami dari rumah akan presentasikan hasil dari kerja kami berdua. Sini contoh kurangnya contoh dan pembinaan. Dapat keringan perhatian siswa yang duduk berbincang tanpa beri contoh membantu kegiatan gotong royong. Siswa yang tidak ikut malas berpartisipasi karena tidak melihat jalan dalam gotong royong. Dan sini menyadari dan menghargai contoh positif. Baca. Ini yang pertama, ikuti contoh dari guru atau siswa lain yang ikut belajar. Terus yang kedua, jika guru apa sih ini? Jika guru masih bisa mencari untuk tetap bekerja dan menjadi contoh bagi teman-temannya. Memberi apresiasi kepada teman atau guru yang memberi teladan. Benar, selanjutnya kelompok satu. Ya, kelompok satu ya. Kedua, yang kedua. Ini ya teman-teman, kita tadi dapat gambar yang ini. Ayo. Itu bu, itu bu. Ayo. Dalam gambar di atas terlihat sekelompok siswa bingung dan saling menanyakan tugas masing-masing dengan ekspresi kebingungan dan tanpa ada pengawasan. Ini mencerminkan lemahnya koordinasi dalam pembagian tugas dalam kegiatan. Nah, jadi solusi itu membuka koordinasi bersama, seperti mulai berdiskusi bersama, membagi tugas antara kedua, menyepakati apa yang dilakukan kerja bersama kelompok, tidak bisa kelompok atau untuk membantu terorganisasi bersama. Oke, lepas sama. Ya, lepas. Ya, gimana? Ya, kita kembali teman-teman. Ini ada apa buat kerja? Dia cukup. Kalau ini ya, ya. Kalau ini katanya yang sama. Karena misalnya kayak gini, memantau ini menunjukkan mana kerja yang ada satu yang baru. Solusinya yang karena itu ada bentuk kelompoknya dan membagi udah ada tempat anaknya. Yang kedua itu ada menghindari sikap hanya melakukan berbagai saat yang lain. Yang kedua itu ada saling membantu tidak juga ada teman yang kesulitan dengan tugasnya. Hanya kelompok tiga kesalahan kelompok ya. Video. Jadi mau saya mau jadi kalau begini kan, saya ada partisipasi ya. Saya ya. Yang pertama, karena kita ada aktif dalam kegiatan partisipasi, tanpa menunggu disuruh. Yang kedua, menyadari bahwa menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Yang ketiga, memberikan semangat kepada teman yang belum terlibat untuk ikut serta. Itu solusinya yang bisa kami berikan itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bisa. Ayo anda sini. Yang kedua, menggunakan teknologi hanya setelah ternyata selesai atau untuk menjaga keberadaan perubahan. Yang terakhir, menyadari bahwa interaksi langsung dan bekerjasama lebih penting daripada saat dan siapa. Good job. Oke, bareng-bareng ya. Oke, jadi
Oke anak-anak, besok kita belajar apa? IPS. IPS ya. Udah ya. Sebelum besok kita belajar, anak-anak sudah membaca materinya terlebih dahulu ya. Oke. Adapun pesan moralnya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak, kita sesama teman, sesama kita belajar, kita harus saling gotong royong untuk kenyamanan bersama kenyamanan bersama. Oke, anak-anak sudah habis ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon untuk nanti Mas Rega ya yang mungkin ya. Ya, ayo kita terus belajar kita ya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, berdoa. Amin.